teman-teman dan juga Sir. Pada saat ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan model kanvas kami yang berdasarkan interview yang kami telah lakukan. Baik, pada saat ini kelompok kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah ketuanya, yaitu saya. Nama saya adalah Nico Leung. Nama saya Brandon Joshua Geren Franz. Nama saya Virginia Apriliska Kamagi. Nama saya Angelia Andretelis Pelengkong. Nama saya Frederick Richard Naumuri. Nama saya Natalia Hanyar Mandor. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan business owner dari pemilik usaha yang telah kita interview, yaitu namanya adalah Kak Franly Mokodongan. Dia adalah pemilik dari Frisma Parfum yang beralamat di Jalan Arnold Nonutu, Air Madidi, Kabupaten Minahasa, Utara, Sulawesi Utara. Serta bisnis area dari Kak Franly tersebut ini adalah bidang kosmetik. Karena kita sudah mengenal semua anggota dari kelompok 6 dan juga siapa bisnis owner yang kita interview, sekarang kita akan masuk ke dalam model canvas analysis as is dan to be. Yang pertama adalah key partners. Seperti yang kita tahu, key partners memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan suatu usaha, di mana key partners ini memiliki peran misalnya seperti supplier atau mungkin juga mensupport dalam hal-hal lain di usaha tersebut. Dalam hal ini, Kak Franly sendiri setelah kita melakukan interview, Kak Franly mengatakan bahwa Kak Franly memiliki supplier dari luar negeri yang selalu membantu Kak Franly dalam memproduksi barang-barang. Nah, supplier ini memberi supply seperti bahan-bahan parfum. Salah satu contohnya adalah pelarut yang digunakan Kak Franly dalam proses pembuatan parfumnya. Tentunya supplier ini dipercaya oleh Kak Franly sendiri karena Kak Franly mengutamakan kualitas yang tinggi dalam setiap kemasan parfumnya. Selanjutnya ada key activities. Nah, key activities ini adalah kegiatan-kegiatan yang penting yang dilakukan oleh pengusaha untuk membentuk dan merealisasikan value proposition untuk mencapai market, mempertahankan pelanggan, dan juga mendapatkan revenue. Setelah kita melakukan interview dengan Kak Franly, apa saja yang dia lakukan adalah dia mempromosikan barang-barangnya kepada orang-orang melalui media sosial dan juga secara testimoni. Hal lain yang dilakukan Kak Franly yaitu adalah pembelian supply seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, dengan membutuhkan key partners yang mensuplai barang-barang yang Kak Franly butuhkan untuk memproduksi parfum. Dan yang selanjutnya adalah memproduksi parfum itu sendiri. Kak Franly setiap bulannya membuat parfum-parfum dalam kemasan dan juga akhirnya akan dijual kepada konsumen. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada key resources. Setelah melakukan interview dengan Kak Franly dan menganalisa key resources dari Kak Franly, yang digunakan adalah human. Seperti yang kita tahu, key resources ini sangat penting dalam pembentukan suatu usaha. Untuk seperti contohnya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membantu usaha-usaha. Misalnya dalam financial atau dalam pembentukan produksi. Nah, dalam hal ini setelah kami analisa, Kak Franly memiliki key resources human karena apa yang Kak Franly lakukan dalam usahanya semua berdasarkan dengan interaksi dasar antara manusia. Kak Franly sendiri yang memproduksi parfum dan juga Kak Franly sendiri yang berhadapan langsung dengan pembeli dalam proses pelayanan dan juga proses transaksi. Dan juga Kak Franly sendiri yang menangani customer service secara langsung ataupun juga secara virtual. Baik, pada saat ini saya akan membahas tentang value proposition. Jadi value proposition merupakan acuan di mana pengusaha memasarkan produknya kepada para konsumennya dengan memberikan berbagai alasan mengapa mereka harus membeli produknya. Jadi yang kami lihat
berdasarkan interview kami adalah bahwa pengusaha memberikan bahan baku yang berkualitas tinggi kepada parfumnya, dan juga dia memberikan customer service yang begitu baik sehingga para pelanggannya merasa nyaman dan merasa bahwa produk yang pengusaha itu jual adalah produk yang asli. Selanjutnya adalah cost structure. Jadi berdasarkan interview kami memutuskan untuk mempertahankan nilai dari suatu produk, karena nilai itu merupakan hal penting dalam menentukan kualitas tinggi dari suatu produk. Jadi tanpa ada nilai, kita tidak bisa mengetahui kualitas tinggi dari produk tersebut. Jadi kelompok kami memutuskan untuk mempertahankan nilai produk tersebut, yaitu cost structure driven by value. Selanjutnya, revenue streams. Jadi yang kami analisa dari pengusaha yang kami sudah interview adalah bahwa dia menggunakan asset sales untuk menarik pelanggannya. Tetapi yang kami memutuskan adalah subscription fees. Kami ingin menambahkan subscription fees. Kenapa? Karena tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan lebih kepada pelanggan dengan adanya subscription fees. Jadi dengan pelanggan menggunakan subscription fees, mereka bisa mendapatkan bonus-bonus yang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Kita masuk pada customer relationship, dan as is dari Kak Franly yang digunakan adalah personal assistance. Personal assistance yang diketahui secara umum itu adalah hubungan yang didasarkan pada interaksi manusia, di mana pelanggan itu dapat berkomunikasi dengan penjual untuk melakukan proses penjualan atau setelah pembelian selesai, dan itu bisa dilakukan di tempat penjualan. Bisa juga melalui pusat panggilan atau melalui cara yang lain juga. Jadi ini adalah bisnis modal kanvas di mana Kak Franly sendiri yang turun tangan untuk berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka langsung dengan konsumen. Dia juga membantu konsumen dalam proses penjualan atau setelah pembelian selesai, dan Kak Franly melayani proses tersebut bisa juga melalui media sosial. Dan untuk mempertahankan perusahaannya ini, maka Kak Franly memberi kesempatan kepada para pelanggan untuk memberikan saran dan kritik secara langsung ataupun secara media sosial juga. Kita masuk pada channel. Dalam analisis channel, seperti yang kita semua ketahui bahwa channel ini adalah sebuah perantara atau penghubung kepada pelanggan untuk mencoba dan mengevaluasi value proposition. Dan bagian penting dari channel ini adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Cara inilah yang digunakan oleh Kak Franly untuk memperkenalkan usahanya dan sekaligus mempromosikan barangnya atau produknya dengan tujuan usahanya dapat dikenal oleh para konsumen. Dan setelah para konsumen tersebut yang melihat tertarik, secara otomatis pasti mereka akan datang ke tokonya atau juga bisa mencari Kak Franly melalui media sosialnya Kak Franly dengan tujuan untuk membeli produknya. Dan Kak Franly sendirilah yang menangani secara langsung customer service tersebut. Dan setelah itu juga ia selalu memastikan untuk membantu customer yang memiliki keluhan terkait dengan produk yang telah dibeli oleh para konsumen tersebut. Kita masuk pada customer segments. Melalui analisis customer segments dari usahanya Kak Franly, kelompok kami mendapat hasil analisa yang menyatakan usaha Kak Franly ini termasuk dalam kategori demographic segmentation. Dan demographic segmentation adalah cara menggolongkan konsumen dengan karakteristik seperti contohnya umur, habis itu ras, terus agama, terus gender, dan pemasukan. Target market dari Kak Franly yang kami dapati melalui hasil interview yang lalu, ia menargetkan pegawai-pegawai kantor sebagai target market utamanya. Namun itu tidak menutupi kemungkinan bahwa hanya pegawai-pegawai saja yang dapat membeli produknya ini. Dia juga tetap membuka layanan proses jual beli produknya kepada customer yang lain yang datang kepadanya seperti contohnya mahasiswa, orang tua, sampai juga kepada anak-anak. Baik, sekarang kita masuk ke dalam
analisis to be yang merupakan hasil interview yang telah kelompok kami analisa untuk dikembangkan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, dalam analisis is key partners yang dijelaskan oleh Brandon sebelumnya, usaha Kak Franly hanya memiliki satu supplier tetap yang menyediakan bahan-bahan utama dari pembuatan usaha Kak Franly. Menurut kelompok kami memutuskan untuk tetap menggunakan satu supplier tersebut untuk bekerja sama dengan bisnis Kak Franly. Dan juga satu supplier menurut kami sudah cukup. Karena menurut Kak Franly, supplier tersebut sudah bisa dipercaya untuk memegang kendali usaha Kak Franly. Selanjutnya kita masuk dalam analisis key activities to do. Menurut kelompok kami akan tetap menjalankan apa yang telah dijalankan Kak Franly sebelumnya, yaitu memproduksi parfum yang memiliki kualitas yang baik dan memperbanyak varian parfum agar customer bisa lebih banyak membeli parfum yang bukan hanya untuk bertujuan meningkatkan penjualan, tapi juga bisa memuaskan customer. Sekarang kita masuk ke dalam analisis key resources. Jika sebelumnya usaha hanya memiliki satu key resources yaitu human, jadi sekarang ada 3 key resources kelompok kami menambahkan. Key resources intelektual. Kelompok kami bertujuan untuk memperbesar usaha ini dengan membangun sebuah brand yang baru agar memiliki komponen bisnis yang kuat. Key resources lainnya yang kita tambahkan adalah finansial. Kami percaya untuk memperbesar usaha ini, kami membutuhkan financial resources untuk mencegah adanya kegagalan selama operasi. Dan yang terakhir, kami pertahankan adalah key resources human. Mengapa kami tetap memilih ini? Yang pertama, karena sumber daya manusia sangat penting dan krusial dalam usaha ini. Bagaimana untuk mengembangkan ide-ide dan inovasi yang kreatif membutuhkan tenaga manusia. Kedua, kami percaya dengan adanya hubungan langsung antara customer dan pihak pengusaha akan membangun suatu kualitas hubungan yang baik yang mana dapat menguntungkan pelanggan juga perusahaan kami. Sekarang kita masuk ke dalam analisis value proposition to be. Menurut kelompok kami, apa yang sudah dijalankan oleh Kak Franly sudah sangat baik, di mana Kak Franly hanya memilih dan memakai bahan-bahan baku yang berkualitas tinggi dalam parfumnya, dan juga dengan produk yang baik berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan oleh konsumen dan adanya suatu layanan yang baik kepada customer dapat membuat customer nyaman dan puas dengan layanan yang diberikan kepada customer, karena kepuasan customer adalah prioritas utama bisnis dan juga pastinya akan menguntungkan bagi pihak kami. Sekarang kita masuk ke analisis konstruktur. Kelompok kami memutuskan untuk tetap mengutamakan nilai dan kualitas dari barang untuk mempertahankan kualitas dan kenyamanan dari pelanggan yang selalu ingin menggunakan produk yang berkualitas tinggi. Nilai barang atau nilai produk bukan hanya sebatas pada materi yang bisa dihitung saja seperti harga, ukuran, berat, dan kualitas produk, namun juga mencakup bagaimana konsumen melihat dan menilai produk tersebut. Jadi kami tetap memilih cost structure driven by value. Untuk revenue streams,
Sebelumnya Kak Franly mengandalkan aset sales atau penjualan produk kepada pelanggan, namun kelompok kami menambahkan revenue streams lainnya yaitu subscription fees. Tujuan kami untuk memberikan layanan yang lebih kepada pelanggan yang setia dengan biaya tambahan. Pelanggan yang melakukan subscription fees akan mendapatkan bonus-bonus dan layanan khusus dari kami. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yaitu analisis customer relationship, di mana sebelumnya customer relationship dari usaha Kak Franly adalah personal assistance. Kelompok kami memutuskan untuk menambahkan dedicated personal assistance dalam customer relationship. Dengan begini, kami akan dapat lebih fokus untuk melayani pelanggan yang mau membayar subscription fees tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu di mana kami dapat secara spesifik membantu klien secara individual dengan tujuan agar klien nyaman dan praktis. Sekarang kita masuk dalam analisis channel. Seperti yang kita semua ketahui bahwa channel adalah sebuah perantara atau penghubung kepada pelanggan untuk mencoba dan mengevaluasi value proposition. Dan bagian penting dari channel ini adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Cara inilah yang digunakan oleh Kak Franly untuk memperkenalkan usahanya dan mempromosikan barang atau produknya dengan tujuan usahanya dapat dikenal oleh para konsumen, dan setelah para konsumen tersebut yang melihat tertarik secara otomatis, pasti mereka akan datang ke tokonya atau juga bisa mencari Kak Franly melalui media sosialnya dengan tujuan untuk membeli produknya. Nah, hal itu juga yang akan dikembangkan dalam kelompok kami, karena melalui promosi kami bisa membuat semua konsumen akan tertarik dengan produk yang kita punya. Dan dari promosi juga dapat mengenal barang yang akan kita jual kepada setiap orang. Karena lewat media sosial dengan cepat, orang-orang atau para konsumen dapat lebih mengetahui bagaimana produk yang kita jual. Nah, dari situ kami dapat menarik konsumen untuk bisa membeli produk kami. Nah, untuk menarik pelanggan kami tidak hanya mempromosikan produk kami, tetapi kami juga pastinya akan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kami, sehingga konsumen kami bisa merasa lebih nyaman dan mereka akan bisa tetap bahagia dengan pelayanan kami. Dari situ kami bisa menarik perhatian daripada konsumen kami. Mungkin dengan dari Kak Franly hanya memiliki tujuan untuk orang kantor saja, tetapi kami akan membuat produk kami ini tidak hanya untuk orang dewasa atau orang kantor saja, tetapi melainkan untuk semua, entah dari orang muda, orang dewasa, sampai anak-anak juga bisa menggunakan produk kami. Jadi dalam produk kami ini kami tidak hanya membuat khusus, tetapi semua juga bisa. Nah, sekarang kita masuk dalam customer segments. Melalui analisis customer segments dari usahanya Kak Franly, kelompok kami mendapati hasil analisa yang menyatakan usaha Kak Franly ini termasuk dalam kategori demographic segmentation. Demographic segmentation adalah cara menggolongkan konsumen dengan karakteristik seperti contohnya umur, ras, agama, gender, dan pemasukan. Target market dari Kak Franly yang kami dapati melalui hasil interview yang lalu, ia menargetkan pegawai-pegawai kantor sebagai target-target utamanya. Namun, itu tidak menutupi kemungkinan bahwa hanya pegawai-pegawai saja yang dapat membeli produknya ini. Dia juga tetap membuka layanan proses jual beli produknya kepada customer lain yang datang kepadanya seperti mahasiswa, orang tua, sampai juga kepada anak-anak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan. Bye guys.